Singkat cerita, tepat setelah kita sudah diperlihatkan mengenai interaksi antara Cry dan juga teman-temannya kemarin, dan juga setelah para anggota partai dari Cry sekarang sudah sepakat bahwa mereka akan kembali mengikuti rencana dari Citri untuk dapat bisa mengacak-acak gudang harta karun level 10 dengan menggunakan alat pengocok mana. Maka di saat yang bersamaan ini, tibalah hari penentuan untuk dapat menjalankan rencananya tersebut. Tapi, meskipun Cry kemarin sudah diajak oleh Citri untuk bisa ikut rapat dari awal, namun kenyataannya, Cry pun menolak untuk bisa datang. Serta, Cry pun juga langsung berkata kepada Citri bahwa dia akan mengerjakan sesuatu lebih dulu sebelum dirinya bisa ikut ke dalam rapat. Mendengar ucapan itu dari Cry, Citri pun tidak memiliki pilihan selain menurut kata-kata dari Cry. Karena jika Cry sudah bilang bahwa dirinya sekarang sedang sibuk, maka artinya Cry pun sedang menyiapkan sebuah rencana rahasia jika rencana dari Citri nantinya akan menjadi gagal. Setidaknya itulah yang ada di dalam pikiran dari Citri, padahal kenyataannya jauh dari itu. Mengingat alasan sebenarnya Cry tidak ikut rapat dari awal adalah karena dirinya tidak mau salah ngomong lagi. Jadi, Cry nanti baru akan datang setelah rapatnya sudah hampir selesai. Berdasarkan pengalamannya, jika dirinya sampai salah ngomong lagi, maka semua teman-temannya pun justru malah akan menjadi salah paham sama seperti kemarin. Nah, setelah itu, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam ruangan rapat. Serta tanpa menunggu lama, Citri pun segera memulai rapat ini bersama dengan teman-temannya tanpa melibatkan Cry sama sekali. Di mana di dalam praktiknya, Citri pun langsung berkata seperti ini kepada mereka. Intinya, Citri sudah melacak dengan bantuan dari Uno bahwa ada total 8 sumber pipa mana yang tersebar di sekitar lokasi dari gudang harta karun level 10. Sesuai dengan 8 arah mata angin, yaitu utara, selatan, timur, barat, dan juga samping-sampingnya ini. Berdasarkan hal itulah, Citri pun kini seketika langsung meminta teman-temannya untuk bisa membagi kelompok. Karena faktanya, jumlah dari mereka sekarang sangat sedikit. Jadi, mereka pun harus memikirkan pembagian kelompok ini dengan baik. Mengingat ini adalah rencana penyerangan dari mereka yang sangat serius. Di momen inilah, Lucia, Lismart, dan juga Elizabeth sekarang langsung berkata bahwa semua anggota dari parti Gryffindor sekarang akan berpencar. Jadi, karena anggota parti mereka sekarang ada 6, maka masing-masing dari mereka akan menjaga 5 lokasi yang berbeda atau mereka akan menyerang 5 lokasi yang berbeda. Citri sekarang tidak dihitung karena dia bukan tipe petarung. Yang artinya, pada rencana penyerangan ini, Citri akan didampingi oleh Lismart. Karena jika ada serangan Phantom, maka Lismarta yang nantinya akan diminta untuk bisa bertarung. Mendengar ucapan dari parti Gryffindor, semua orang yang ada di dalam ruangan itu justru malah menjadi sangat terkejut. Karena walaupun musuh dari mereka adalah pasukan dari para Phantom, tapi anggota dari parti Gryffindor ini sama sekali tidak takut untuk bisa berpencar. Berdasarkan hal itulah, semua anggota dari parti Starlight yang sekarang sudah tahu diri bahwa mereka tidak sekuat teman-teman masa kecil dari Cry. Maka mereka pun kini langsung berkata kepada teman-temannya dengan diwakili oleh Lapis dan juga Kru Sargent bahwa parti Starlight akan membagi magus mereka menjadi 5 kelompok juga, di mana masing-masing dari mereka akan mengikuti 1 orang anggota dari parti Gryffindor sebagai pemeran pendukungnya. Dengan begitu, maka tersisa 3 tempat kosong saja yang sekarang harus mereka jaga. Namun, ketiga tempat ini adalah tempat yang paling berbahaya karena posisi dari mereka terletak dengan pintu masuk dari gudang harta karun level 10, yaitu posisi utara, barat, dan juga timur. Beruntungnya, di saat mereka semua sekarang sedang kebingungan karena kekurangan anggota, maka dari dalam ruangannya kemarin, Ruin yang kebetulan sekarang sudah bangun, kini dia pun akhirnya seketika langsung keluar. Serta sambil terlihat berjalan dengan lemas, Ruin pun kini segera berkata, "Aku akan ambil posisi sebelah barat. Aku dengar lokasi itu adalah lokasi yang sangat berbahaya. Jadi, gara-gara itu, biar aku saja yang menyerang di sana. Lagi pula, aku adalah magus terkuat dari para Noble Spirit. Ditambah, aku memiliki 1 orang Guardian Spirit yang kemarin sudah kalian kalahkan, yaitu Finis. Jadi, dengan menggunakan kekuatan gabungan kita berdua, kami pun akan bertahan pada lokasi sebelah barat." Walaupun pada awalnya, mereka semua nampak sangat khawatir karena kondisi dari Ruin sekarang belum 100% pulih. Namun, karena Finis yang merupakan Guardian Spirit terkuat dari hutan Yggdra sekarang sudah menjalin kontrak dengan Ruin,
Maka mereka semua pun saat ini menjadi sangat yakin bahwa walaupun hanya dengan seorang diri, Ruin pasti bisa bertahan. Di momen itulah, Celine pun tentu saja tidak mau kalah. Jadi, walaupun dirinya adalah orang yang sangat penakut dan juga dia adalah orang yang sama sekali tidak percaya dengan kemampuannya sendiri, namun karena Ruin yang merupakan guru dari Celine sekarang sudah memutuskan untuk bisa bertarung sendirian, maka Celine pun ikut mengatakan hal yang sama juga. Yaitu Celine akan bertarung sendirian untuk bisa menyerang sekaligus bertahan pada lokasi sebelah timurnya. Nah, dengan begini, maka sudah jelas hanya ada satu lokasi yang tersisa, yaitu pada lokasi utara. Tapi, karena mereka sudah tidak memiliki anggota yang tersisa, maka Citri pun sekarang langsung menjadi kebingungan dan juga dia pun langsung bertanya-tanya. Yaitu, siapakah orang yang pantas untuk bisa menjaga lokasi sebelah utara? Tidak hanya itu, lokasi sebelah utara ini ternyata adalah lokasi yang jauh lebih berbahaya. Karena faktanya, lokasi itu berada paling dekat dengan pintu depan gudang harta karun level 10. Jadi, gara-gara itulah, sudah jelas dibutuhkan orang yang sangat kuat untuk dapat bisa menjalankan tugas penting seperti ini. Hal inilah yang membuat semua orang di dalam ruangan tersebut sekarang langsung menjadi terdiam. Karena mereka pun sekarang ikut menjadi kebingungan siapakah orang yang akan mereka pilih. Nah, menarik ya, tepat dari ruangan sebelah, Cry yang sudah menyadari bahwa sekarang semua teman-temannya sudah diam, maka dia pun langsung menjadi salah paham. Cry pikir rapatnya sekarang sudah selesai. Jadi dengan begitu, Cry pun sekarang bisa masuk menuju ke dalam ruangan rapat. Mengingat jika rapatnya sudah beres, maka mereka tidak akan meminta saran lagi kepada Cry. Tapi sayangnya, kejadian yang sangatlah berbanding terbalik sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Cry. Di mana pada momen ini, atau tepatnya setelah Cry sudah memutuskan untuk bisa masuk ke dalam ruangan, maka tatapan mata dari semua orang sekarang langsung tertuju kepadanya. Serta tanpa menunggu lama, Citri pun langsung tersenyum kepada Cry sambil berkata seperti ini kepadanya. Cry, aku tahu aku bisa mengandalkanmu. Kalau begitu, kaulah yang sekarang akan berjaga pada lokasi sebelah utara. Mengingat Cry adalah orang yang sangat kuat, maka Cry pun pasti bisa bertahan walaupun Cry hanya pergi seorang diri saja. Menyaksikan ucapan tersebut dari Citri, Cry yang sekarang tidak tahu apa-apa, akhirnya dia pun hanya iya-iya saja. Karena pada dasarnya, Cry tidak mau membuat teman-temannya menjadi kecewa. Apalagi sekarang mata dari teman-temannya nampak sudah bersinar seperti menemukan sebuah harapan baru. Namun, karena Cry tidak tahu harus berbuat apa, maka dia pun sekarang langsung bertanya kepada Citri, yaitu apa yang harus dilakukan oleh dirinya. Di momen inilah, Citri pun langsung menjelaskan semua rencananya secara detail, yang intinya adalah sebagai berikut. Pertama, semua anggota party yang sudah ditentukan akan pergi menuju ke lokasinya masing-masing pada 8 tempat yang berbeda. Lalu ketika sudah sampai, mereka pun harus memasang alat pengocok mana buatan dari Citri yang bentuknya adalah seperti pada gambar ini. Nah, untuk dapat mengaktifkan alat pengocok mana, dibutuhkan sebuah baterai, yaitu batu hijau ini. Jadi, setelah batu hijau tersebut sudah dimasukkan, maka secara otomatis alat itu akan langsung bekerja. Serta, alat itu pun akan menyumbat aliran mana menuju ke dalam gudang harta karun level 10. Kedua, setelah menjelaskan cara kerja dari alat buatan Citri, maka Citri pun sekarang langsung berkata kepada Cry lagi, bahwa tugas dari Cry hanyalah untuk bisa bertahan selama mungkin. Jadi tidak peduli apapun yang dilakukan oleh Cry, yang penting dia harus bertahan dari serangan para Phantom supaya teman-teman yang lain tidak ikut diserang. Mendengar ucapan itu dari Citri, Cry pun otomatis langsung menjadi panik. Karena pada dasarnya, Cry sama sekali tidak suka untuk disuruh bertarung. Tapi sekali lagi, Cry pun langsung mencoba untuk dapat terlihat keren, hingga dia pun hanya iya-iya saja. Mulai dari sanalah, semua anggota party besar ini sekarang akhirnya langsung berpencar untuk dapat bisa pergi menuju ke lokasi yang sudah ditentukan, yaitu menuju ke 8 lokasi yang berbeda. Menarik ya, tepat sebelum mereka sekarang memutuskan untuk bisa berjalan, maka Cry pun langsung izin untuk dapat pergi ke kamarnya lebih dulu. Karena Cry pun ingin melakukan sebuah persiapan singkat sebelum pertarungan dari mereka sekarang dimulai. Lalu, setelah dirinya sudah sampai di dalam kamar,
Maka Cry pun kini seketika langsung berkata menuju kepada relik mimik bahwa dia ingin relik mimiknya itu untuk dapat menyiapkan beberapa relik kutukan yang sekarang sudah dicatat oleh Cry. Kemudian, setelah memberikan perintahnya kepada relik mimik untuk dapat bisa menyiapkan semua relik kutukan yang nantinya akan dia pakai untuk bisa bertarung, maka untuk berjaga-jaga alias sebagai rencana cadangannya, Cry pun saat ini langsung mengeluarkan HP dari dalam kantongnya sambil berkata seperti ini kepada kita. Aduh, lawanku adalah dewa. Jadi, rencana biasa-biasa saja sekarang tidak akan mempan. Oleh karena itu, aku pun sekarang memiliki sebuah rencana yang sangat jenius. Yaitu, untuk bisa bertarung melawan dewa, maka dibutuhkan bantuan kekuatan dari para dewa juga. Berdasarkan hal tersebut, maka aku pun akan mengirimkan pesan WhatsAppku kepada Sister Fox demi dapat meminta bantuannya dan juga demi dapat meminta saran kepadanya. Mendengar permintaan bantuan dari Cry itu, Sister Fox pun awalnya sempat menolak. Mengingat pada dasarnya, dia sekarang sedang malas dan juga dia sedang ngambek kepada Cry. Karena semua rencana jahatnya sebelumnya untuk dapat bisa mengirimkan Ratu Kutukan menuju kepada Cry, ternyata hal itu bisa diatasi dengan sangat mudah oleh Cry dan juga Ratu Kutukan pun sekarang berhasil dikalahkan. Namun meskipun begitu, Cry pun sama sekali tidak kehabisan ide. Jadi untuk bisa merayu Sister Fox, maka Cry pun harus menggunakan jurus andalannya, yaitu dengan cara menawarkan tahu goreng kepadanya. Yang artinya, jika Sister Fox mau datang membantunya lagi kali ini, maka Cry pun akan memberikan tahu goreng yang sangat banyak kepadanya. Nah, di momen inilah ada satu hal yang perlu kita garis bawahi. Ingat kan, kemarin Cry pernah berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Yaitu, Cry sangat penasaran. Jika Dewa Keller bertarung melawan Dewa Rubah, kira-kira siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Alias, siapakah yang lebih kuat di antara mereka berdua? Nah, mengingat semua ucapan asal-asalan dari Cry, biasanya nantinya pasti akan bisa menjadi kenyataan. Maka mulai dari sini, kalian bisa tebak sendiri apakah yang akan terjadi selanjutnya di dalam cerita novel volume yang ke-10-nya. Singkat cerita, setelah melakukan semua persiapan panjangnya di atas, maka Cry pun akhir-akhir seketika langsung datang menuju ke titik kumpul lagi. Lalu tanpa banyak basa-basi, Cry pun kini segera berpamitan kepada teman-temannya untuk dapat bisa pergi lebih dulu. Namun, karena lokasi sebelah utara adalah lokasi yang cukup jauh dari Yagdra, dan juga karena itu adalah lokasi yang paling dekat dengan gudang harta karun level 10, maka Cry pun sekarang langsung meminta Tino untuk dapat bisa ikut pergi bersamanya. Mengingat untuk sekarang, hanya Tino sajalah satu-satunya orang yang dapat mengendalikan relik karpet terbang milik Cry. Yang artinya, Cry mengajak Tino untuk bisa ikut pergi bersama dengannya demi dapat dijadikan pilot dari karpet terbang miliknya. Sementara itu, kejadian yang sangatlah berbeda sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang party Adler. Di mana pada momen ini, atau tepatnya sebelum party dari mereka sekarang memutuskan untuk bisa berangkat, maka kita pun lebih dulu mendapatkan penjelasan bahwa party kelima dari Grieving Soul, yaitu party dari Adler, sekarang mereka pun langsung memutuskan untuk dapat mengambil posisi paling tengah mirip seperti pada gambar ini. Alasannya, Adler memiliki Uno dan juga kaca realita. Jadi dengan begitu, Adler pun bisa mengawasi kondisi dari 8 lokasi yang lainnya. Serta Adler pun bisa memberitahu mereka semua jika ada salah satu lokasi yang diserang dan juga jika ada teman-temannya yang membutuhkan bantuan. Namun untuk sekarang, kami tidak akan menceritakan POV dari party Adler. Jadi untuk sekarang, mari kita fokus kepada pertarungan dari Selin dan juga Cry untuk 2 episode ke depan. Singkat cerita, setelah para anggota party yang tadi sudah dibagi-bagi menjadi 8, sekarang semuanya sudah sampai. Maka satu persatu dari mereka kini akhirnya langsung mengaktifkan alat pengocok mana milik Citri. Lalu, ketika alat pengocok mana tersebut sudah diaktifkan, maka secara otomatis pipa mana yang ada di bawah tanah sekarang malah menjadi tersumbat. Serta di saat yang bersamaan, jalur aliran dari mana sekarang langsung keluar menuju ke arah atas mirip seperti pada gambar ini. Hingga secara tidak langsung terjadi fenomena air mancur. Mengingat mana yang dibelokkan oleh Citri sekarang langsung menyembur menuju keluar permukaan tanah. Gara-gara itulah semua pasukan Phantom yang ada di dalam gudang harta karun sekarang langsung menjadi sadar bahwa para manusia dan juga Noble Spirit sekarang sedang merencanakan sesuatu.
Akibatnya, mereka pun kini langsung memutuskan untuk dapat keluar demi dapat menghancurkan alat pengocok mana milik si Tree. Mulai dari sanalah, mereka pun akhirnya langsung berperang melawan pasukan dari para Phantom. Namun, karena lokasi yang paling berbahaya adalah lokasi dari Ruin, Selene dan juga Cry, maka perang paling besar yang pertama kali terjadi justru malah bisa kita lihat dari posisi Selene. Sederhananya, ketika Selene baru saja mengaktifkan alat pengocok mana pada lokasinya tersebut, maka tiba-tiba saja muncullah 10 ekor monster Phantom yang bentuknya mirip seperti binatang alias bukan Phantom manusia. Melihat hal itu, Selene yang nampak sangat ketakutan, akhirnya dia pun kini seketika langsung kabur untuk dapat bisa naik menuju ke dataran yang lebih tinggi. Lalu dengan bantuan dari Guardian Spirit-nya, yaitu dengan bantuan dari Miles, maka Selene pun langsung memberanikan dirinya untuk dapat bisa memberikan perlawanan. Dengan cara mengeluarkan pasukan-pasukan golem kecilnya yang dibuat dari tanah mirip seperti pada gambar ini dalam jumlah yang sangat banyak. Wow, menarik banget ya.